Ya, adik-adik, jadi biasakan jadi pelajar, satu berpakaian harus rapi, ya. Pakai topi juga yang betul, rambut tidak kelihatan dari depan, dekati topi ke alis, tapi alisnya jangan ketutupan. Ya. Coba pegang kalau rambutnya masih nongol-nongol di depan, paham ya? Jadi pasang topi jangan asal menaruh, turun ke bawah. Di kesempatan yang istimewa ini ada beberapa amanat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jadilah pelajar yang selalu ingat dengan janji atau sumpah pelajar. Ya. Itu manusia yang satu fisiknya sehat, ya. Kedua, otaknya cerdas, ketiga, hatinya baik. Kita harus menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna ini tadi segitiga sama sisi. Sisi pertama, badannya sehat karena diberi makan gizi, betul ya? Olahraga. Jadi badan ini harus diberi makan supaya sel-selnya berkembang. Harus diberi olahraga supaya ototnya lentur. Kedua, manusia diberi otak. Ini harus diisi dengan ilmu. Ilmu. Yang ketiga, roh, jiwa ini harus diberi makan ibadah. Supaya jadi orang baik, supaya jadi orang soleh, dan seterusnya. 20%. Jadi artinya apa? Artinya ini yang namanya otak kita harus selalu diisi dengan apapun ilmu-ilmu yang baik, karena berarti masih banyak data 80%, gitu ya. Jadi belajar selalu dengan segala hal. Setiap perubahan selalu ada penyesuaian, ya. Jadi ikuti aja dulu proses-prosesnya, karena di situ terkandung tujuan-tujuan yang sedang diupayakan. Nah, Bandung ini dulunya adalah kota yang penduduknya cuma 300.000, karena dulu nggak ada. Sekarang penduduknya sudah 2,5 juta. Ya, jauh ya. Nanti kalau adik-adik sudah besar, nanti punya anak. Nanti anaknya punya anak lagi. Adik-adik jadi kakek-kakek nenek-nenek, ya. Tinggalnya mau di mana? Jadi artinya kota ini adalah kota yang penduduknya padat. Kota penduduk padat berarti juga jumlah sampahnya banyak, ya. Ada sampah organik, ada sampah anorganik, ada sampah masyarakat, ya. Kalau cara kita mengelola sampah tidak dilakukan perubahan, kota ini akan menjadi kota yang kotor karena jumlah penduduknya kebanyakan. Tapi kalau kita ubah cara berpikir kita, buang sampahnya tidak sembarangan, insya Allah kota Bandung akan jauh lebih bersih. Karena ada semboyannya, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Nah, jadi semua sesuai dengan tempatnya. Saya ngerti aja mantan apa, ya. Jadi disinilah pemerintah Kota Bandung ingin mengubah pola pikir supaya Kota Bandung menjadi kota bersih, tidak buang sampah sembarangan. Kalau ada sampah, mari kita bergerak hatinya untuk membersihkan. Maka gerakan pungut sampah kita jadikan gerakan pendidikan. Setiap hari Senin, setiap hari Rabu, setiap hari Jumat kita pungut sampah sebelum masuk sekolah.
Jadi saya titip ke Bapak Ibu dulu, program ini mohon dirutinkan, bisa dikirim, ya, mungkin tidak seluruhnya hari Senin kelas berapa, hari Rabu kelas yang mana, tapi rutin. Harapannya mereka kalau besarnya berbeda dengan orang tuanya. Mereka adalah generasi yang kalau lihat sampah, dia cenderung bergerak hatinya untuk buang sampah sembarangan. Dan pembina upacara adalah inspeksi pasukan. Jadi siap ya kita membersihkan, membuat Bandung nyaman lagi, setuju? Siap pungut sampah demi kota Bandung? Siap adik-adik menjadi pahlawan kebersihan kota Bandung? Oleh karena itu kita mulai ya, kegiatannya, insya Allah hari ini dicanangkan di seluruh kota Bandung agar kita menjadi kota yang bersih. Kemudian kota Bandung juga sedang dibikin menjadi kota yang nyaman. Ciri kota yang nyaman, orangnya senang belajar, senang berinteraksinya di taman, di ruang terbuka, ya. Di nongkrongnya itu jangan di mall atau di kafe dan lain sebagainya. Maka di Bandung taman-taman sedang diperbaiki dan sedang diperbanyak. Di Bandung taman-taman juga dibikin tematik, ya, supaya kalau datang ke taman beda-beda nggak sama. Ada taman fotografi, namanya buat taman motret. Ada taman skateboard. Beres. 2 minggu lagi kita meluncurkan taman film. Jadi nonton, ada layar raksasa, ada amphitheaternya buat nonton, dan kita nonton gratis. Kenapa adik-adik tepuk tangan? Karena adik-adik generasi yang pengennya selalu gratis. Saya lupa. Pengen pacar gratis? Nah, kalau taman film itu sedang dibangun di daerah Taman Sari, ya. Nanti kapan-kapan bisa piknik bareng ngomong gratis. Ada taman apa lagi? Tahu. Dan yang paling terkenal adalah Taman Jomblo. Kenapa Taman Jomblo? Karena jumlah jomblo di kota Bandung paling banyak di Indonesia. Kenapa Taman Jomblo di kolong jembatan? Apa? Ah, betul. Di kolong jembatan biar teduh, karena kalau udah jomblo kehujanan kan kasihan. Galaunya maksimal. Nah, jadi saya berharap adik-adik kalau nanti di luar sekolah, ya jangan kebanyakan main ke mall, ke kafe, kemana-mana, ya sifatnya harus bayar, gitu kan? Harus interior, masuk ke dalam ruangan. Coba berinteraksinya itu di taman. Coba dengarkan baik-baik. Ada penelitian, ya, orang yang sering melihat pohon, orang yang sering datang ke ruang terbuka hijau, itu otaknya jauh lebih fokus dalam menghafal ketimbang orang yang jarang lihat pohon atau jarang datang ke taman. Jadi kesimpulannya, kalau mau lebih pintar, adik-adik seminggu ini ada waktu untuk datang ke taman. Itu kenapa dari penelitian nilai-nilai ujian nasional
orang-orang anak-anak di Denpasar lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Karena ada kesempatan untuk belajar tidak hanya di kelas, tapi di jadi saya titip ke Bapak Ibu sekali ajak interaksi belajar mengajar tidak selalu di kelas, tapi rekreasi di taman. Menurut penelitian juga, kalau ada pohon raksasa ya, itu hujan oksigennya kan berlimpah, ya. Apa istilahnya? Fotosintesis ya. Kalau hujan oksigen banyak, dia menurunkan ketegangan atau hormon adrenalin. Jadi kalau banyak pohon, orang cenderung lebih rileks gitu kira-kira. Cenderung lebih mudah tersenyum, cenderung lebih santai. Jadi kalau adik-adik lagi berantem dengan teman-teman, berdamainya cari pohon. Ya. Insya Allah berdamainya lebih cepat. Nah, itu ciri orang Bandung yang ingin kita bawa sebagai masyarakat yang bahagia. Ciri masyarakat yang bahagia, satu hobi tersenyum. Ya. Jadi kalau ada temannya tahu-tahu, berarti dia bukan tipe orang yang bahagia. Jadi harus ditolong. Ciri orang yang bahagia senang menyapa dan senang disapa. Jadi jangan pelit, bertegur sapa. Ya, makanya senyum ciri orang bahagia, sapa ciri orang bahagia, atau salam. Ya. Jadi saya minta adik-adik menjadi orang yang membuat sekelilingnya bahagia karena hobi tersenyum, hobi menyapa. Halo, apa kabar? Pak Guru, selamat pagi. Ya. Atau kamu mana bayar hutang? Jangan begitu. Itu sapaan yang bikin tidak bahagia. Ya. Jadi senyum, senang menyapa, senang berinteraksi dari di taman, di ruang-ruang, itu ciri masyarakat yang bahagia. Jadi saya membayangkan adik-adik nanti menjadi anak Bandung yang cerdas tadinya, bekerja keras dengan belajarnya, orang yang bahagia, selalu taat pada guru. Upacara bendera juga tadi bagus sekali, tangan untuk mengibar bendera. Oleh karena itu impian-impian kita. Jangan salah pilih pergaulan dengan ya. Coba dengarkan. Sekali lagi, mohon perhatian seluruhnya. Siap, Pak. Istirahat di tempat, Pak. Jangan bicara. Jangan salah pilih pergaulan ya. Kepribadian manusia itu ada dua sisi, ada sisi baik, ada sisi buruk. Sisi baik akan menjadi baik seterusnya kalau pertemanannya bersama orang-orang baik. Sisi buruk akan muncul dan akhirnya menjadi sifat kalau adik-adik bergaulnya dengan orang-orang yang buruk. Jadi jangan salah pilih teman yang selalu mengingatkan pada kebaikan. Kan dalam Islam juga sudah ada di surat Al-Asr. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Pilih teman yang selalu mengingatkan kalau kita salah, bukan membiarkan. Pilih teman yang selalu menyayangi, ya. Pilih teman yang selalu mengingatkan pada kesabaran. Jangan pilih teman yang ngajak merokok. Ya. Oke, udah, saya juga tahu. Jangan pilih teman yang suka ngajak merokok, jangan ikut berteman dengan yang suka ngajak ke warnet, ya, main gak jelas. Jangan suka ngajak teman yang naik motor gak pakai helm.
jangan berteman dengan mereka yang ingin ngajak ke geng motor. Coba perhatikan lagi. Ini yang saya maksud, kalau kepribadian manusia yang ada sisi baik, sisi buruknya terus dipupuk, nanti jadi sifat buruk. Ya. Pilih teman yang selalu mengajak belajar bersama. Pilih teman yang selalu mengajak berolahraga. Pilih teman yang selalu mengajak menghabiskan waktu untuk ekstrakurikuler. Ya. Dan seterusnya. Ingat ya, karena yang namanya sifat itu menular. Kalau mau kreatif, bergaul dengan orang-orang kreatif. Kalau mau jadi orang soleh, bergaulah dengan orang-orang soleh. Setuju? Kalau mau optimis, bergaulah dengan wali kota Bandung. Dia hidupnya optimis. Terakhir dari saya, adik-adik, kalau bisa, adik-adik seperti wali kotanya, pergi ke kantor, pulang ke rumah, kalau yang ke sekolah itu naik sepeda. Ya. Jadi kalau jarak rumahnya dekat, mari kita berjalan kaki, mari kita bersepeda. Gak usah selalu naik motor atau naik mobil karena BBM sekarang mahal. Makanya kita di beberapa tempat sudah memulai yang namanya hari menggunakan bis gratis. Ada yang pernah nyobain? Yang pernah nyoba bis gratis atau mana? Wah, ada banyak. Jadi di Bandung ini hari Senin bis gratis, hari Selasa tidak merokok, hari Rabu Sunda, ya. Kenapa Rabu Sunda penting? Manusia yang keren adalah manusia yang bisa berkompetisi internasional, tapi bisa tetap berbudaya lokal. Maka setelah hari Rabu Sunda ada Kamis Inggris, ya. Kamis Inggris cuma bersepeda. Sabtu ada culinary night. Itu tantangan yang sudah pernah ke culinary night, ya. Jadi hari Senin bis gratis, Selasa tidak merokok, Rabu Sunda, Kamis Inggris, Kamis juga bis gratis, cuma bersepeda, Sabtu festival. Kalau hari Minggu cuci baju, istirahat. Saya kira itu, ya. Mohon dicatat amanat-amanat saya, ya, agar adik-adik menjadi manusia yang sempurna. Ingat yang segitiga sama misi, ya. Badannya sehat, diberi makan gizi, otaknya cerdas, diberi makan ilmu, hatinya baik dan soleh karena diberi makan ibadah. Jadilah manusia yang berbahagia, yang suka tersenyum, menyapa, berinteraksinya banyak di luar di taman-taman, ya. Jadilah orang yang sukses karena kerja keras, cerdas, tuntas dan ikhlas. Kalau itu pesan-pesan yang disampaikan sampai tua nanti, kalau adik-adik menjadi orang yang sukses. Mau jadi orang sukses? Coba angkat tangan siapa yang mau jadi presiden Indonesia. Alhamdulillah banyak, ya. Siapa yang mau jadi menteri? Siapa yang ingin jadi gubernur Jawa Barat? Siapa yang ingin jadi wali kota Bandung? Siapa yang ingin jadi Pak Camat? Siapa yang mau jadi Pak RT? Coba ulangi lagi, siapa yang ingin jadi wali kota Bandung? Coba kamu ke depan. Nah, itu yang laki-laki. Namanya siapa? Kamu kenapa nggak pakai nasi?
bersih? Belum beli, belinya di mana? Komunikasi nanti, komunikasi. Kamu pikirannya jajan dulu. Kalau menjadi wali kota Bandung, kira-kira fasilitas apa yang mau kamu berikan ke sekolah kamu? Kalau menjadi wali kota, kamu berikan apa? Bukan malu? Ya, mudah-mudahan semua cita-citanya terkabul. Dari sini akan banyak calon presiden Republik Indonesia, juga banyak akan jadi calon RT di Kota Bandung. Saya kira itu titip kepada sekolah tadi amanat saya, ya, bantu kami jadikan Bandung ini lebih disiplin, lebih tertib. Masyarakat dan warganya, terutama anak-anak didik juga seimbang pendidikan sekolahnya, sehingga Bandung yang nyaman untuk sejahtera bisa kita wujudkan. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jadi sekarang saya Alan Aldo sedang berada di kawasan SMP Bumi 3 Bandung. Dan juga kali ini sedang berlangsungnya acara GBS atau gerakan pungut sampah, ya. Nah, dan alhamdulillah di pinggir saya sudah ada Wali Kota Bandung, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Pak kali ini Pak? Alhamdulillah. Harus semangat ya Pak untuk Bandung juara ya Pak ya. Baik Pak, ini waktu kemarin udah rame banget yang namanya gerakan pungut sampah. Sekarang gerakan pungut sampah itu masuk ke ranah pelajaran. Ini seperti apa nih Pak? Ke ranah pelajar maksudnya? Ya, semua punya mimpi agar Bandung bisa menjadi kota yang bersih, ya. Itu target kita yang secepat-cepatnya. Tapi Bandung bersih ini nggak bisa hanya mengandalkan petugas kebersihan atau PD kebersihan tanpa partisipasi pengurangan sampah atau partisipasi tidak membuang sampah dari masyarakat. Oleh karena itu kita bikin namanya GPS, Gerakan Pungut Sampah, tiap hari Senin, tiap hari Rabu, tiap hari Jumat, agar warga, khususnya pelajar yang jumlahnya ratusan ribu, untuk memungut sampah di radius 100-200 meter dari sekolahnya sebelum masuk sekolah, sehingga harapannya ada terjadi pengurangan volume sampah di Kota Bandung. Yang kedua, ada perubahan pola pikir, dan ini sudah banyak SMS masuk dari teman-teman pelajar yang mengatakan, Pak, karena GPS banyak teman-teman yang tidak mau lagi buang sampah sembarangan karena tahu nanti ada yang memungut sampah oleh temannya sendiri gitu, jadi solider. Nah, harapan ini mudah-mudahan menjadi budaya baru di Bandung. Orang kalau mau buang sampah sembarangan jadi kararagok, merasa malu, dan akhirnya Bandung insya Allah pelan-pelan menjadi kota yang bersih. Kota yang bersih. Ini Pak, apa karena ini hanya untuk SMPK atau juga SMA juga? Seluruhnya dari SD, bahkan dari TK udah. TK, SD, SMP, SMA, bahkan anak-anak mahasiswa juga melakukan. Termasuk kantor-kantor juga sama. Ya, jadi kita ingin ini menjadi gerakan warga Bandung, bahwa di Bandung kalau mau bersih, kita bergerak sendiri bersama-sama. Nah Pak,
Kalau dari segi teknis sendiri, apakah memang ini diarahkan oleh tiap katakanlah sekolah, terutama guru-gurunya sendiri, atau memang dipegang oleh ranah OSIS, atau seperti apa Pak? Dari segi Ya pada dasarnya kalau di sekolah karena masih ada dalam bimbingan guru, kita menitipkan ke Bapak Ibu guru untuk mengatur teknisnya. Misalkan kan anak sekolah ini jumlahnya banyak. Iya. Mungkin kalau hari Senin 2 kelas, hari Rabu 2 kelas berikutnya, hari Jumat 2 kelas yang lain. Nanti minggu depannya gantian. Tapi intinya ada konsisten, kemudian juga ada perputaran. Sehingga di mana-mana akhirnya anak-anak merasa bahwa Bandung ini bisa lebih bisnis keren karena semua operasi semut di setiap Senin Rabu Jumat. Apakah memang sebelumnya Pak sudah ada pengarahan atau Pak seperti halnya, boleh dipotong juga ya? Seperti halnya ada sebuah penyuluhan gitu Pak sebelumnya ke tiap sekolah atau seperti apa Pak? Ada, kita dibantu oleh komunitas Clean Action. Clean Action ini sahabat-sahabat kami yang membantu merumuskan bagaimana kampanyenya dengan cara-cara yang kreatif, cara-cara yang cepat. Kita juga ada program hadiah, jadi siapa-siapa yang gitu, Pak? ada, jadi yang foto waktu bikin gerakannya keren itu kita dapat hadiah dari Pemkot Bandung. Maka pungut sampahnya berkelompok, ada yang pegang tempat sampahnya, ada yang memungutnya dan lain sebagainya gitu. Jadi, harapannya nih Pak ya, boleh harapannya untuk adanya GPS dari pelajar sendiri seperti apa Pak dari Bapak sendiri? harapannya sederhana, minimal sekolahnya harus pasti bersih, kemudian sekolahnya menularkan kebaikan. Jadi radius 100 meter ke kiri, ke depan, ke belakang, kemana-mana daerahnya bersih. Jadi menuju sekolahnya udah bersih. Kebetulan ini dekat Jalan Arjuna, ya kita harapkan setiap pagi Jalan Arjuna bersih oleh anak-anak sekolah yang sambil menuju sekolahnya dia membersihkan dulu sampahnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk kesempatan waktu hari ini Bapak. Iya, baik, itu tadi perbincangan saya Metro Selatan bersama Wali Kota Bandung yaitu Bapak Ridwan Kamil. Yang pada intinya adalah buanglah sampah pada tempatnya dan mantan pada temannya. Tentunya kan tadi setelah kita Yang putih mana tuh? Sampah kirim aja Pak. Kamu duduk saya. Plastiknya sini sama aku. Itu yang plastik yang putih. Iya. Plastik yang putih. Tobo-tobo. Cek. Tuh. Sini. Saya ya. Jadwal angkut itu jam berapa? Jam 7, jam 7, Bubaran pasar. ya, yang jalur Raja Wali kan gitu.
gini mah di kata wadahnya aja. Iya, iya Pak. Mudah-mudahan ya. Nanti ini setelah ini apa kayaknya kita baru itu jalan. Ini dari sampai sini jalan. Kita baru jalan. Ini nggak boleh sih. Yang di kelemahan Merdeka. Hebat, gue kebetulan jangan punya jangan ada si petugas ini tugas apa itu dari kebersihan alat dari kebersihan nggak ada sekom dan itu ada kebersihan dorong sakit terus balik deh.